Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kurniawan SPD MPDI selaku Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Budi Prabowo Wijayanto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta yang selalu ikhlas dalam mendidik siswa hingga sampai saat ini. Dan para peserta MPLS SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022 yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan doa yang dibacakan oleh Bapak Jarod Widodo SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kegiatan MPLS hari ini dibuka, kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar agenda hari ini selama 3 hari kegiatan MPLS berjalan dengan lancar dan baik dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, amdan na'imin, hamdan wa kirim kidai rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajil istanik. Ya Allah, Ya Fatih, Ya Rajak, kami semua berkumpul dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Memohon kepadamu, izinkanlah kegiatan kami dalam cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Qadir, Zat yang tergenggam takdir kami, izinkanlah anak-anak kami berikhtiar untuk meningkatkan kualitas menjadi calon peserta didik baru yang berakhlak, berbudi pekerti, luhur, yang mampu mengantarkannya menjadi insan yang mulia, yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Alim, bukakanlah mata hati dan pikiran kami dan anak-anak kami, agar kami semua mau dan mampu menerima segala kebaikan dan dari siapapun dan kapanpun. Ya Allah, Ya Qawiyyun, Ya Aziz, berikanlah kami kekuatan zahir dan batin, agar mereka yang siap dididik dan mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan dari Bapak Ibu guru kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahim, ampunilah segala dosa kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru kami, semua teman kami yang seiman, dan terimalah permohonan kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alqaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jarod Widodo SPD. Semoga dengan membaca doa tadi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Kemala Bayangkari. Putra putri Kemala Bayangkari, bangun serentak pandanglah ke depan. Tegakkanlah, tegaklah tegak cita-citamu, nasib bangsa ada di pundakmu. Sini dibina dan dibimbingnya, manusia cerdas terampil berwibawa. Cita-cita membentuk manusia pembangunan. Berikan dharma dan baktimu, tunjukkan usaha karyamu. Sekolah Kemala Bayangkari, sekolah kebanggaan Pertiwi. Putri Kemala Bayangkari, bangun serentak pandanglah ke depan. Tegakkanlah, tegaklah kerja cita-citamu, nasib bangsa ada di pundakmu. Di sini dibina dan dibimbingnya, manusia cerdas terampil berwibawa. Manusia kesatria takkan kenal lelah, berantas semua kebodohan. Berikan dharma dan baktimu, tunjukkan usaha karyamu, mencapai semua cita-cita, membentuk manusia pembangunan. Berikan dharma dan baktimu, tunjukkan usaha karyamu.
Acara yang keempat adalah sambutan sekaligus pembukaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta kepada Bapak Kurniawan SPD MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan walafiat sehingga semuanya masih dapat beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta yang saya sayangi dan yang saya hormati, para orang tua yang mendampingi putra-putrinya di rumah dalam kegiatan MPLS ini. Pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta diharapkan dapat memberikan kesan pertama yang baik, menyenangkan, menggembirakan, serta mencerdaskan kepada siswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di masa yang akan datang, walaupun masih di masa COVID-19 ini. Adapun tujuan dari pelaksanaan MPLS ini adalah satu, untuk mengenali potensi diri peserta didik baru sendiri. Yang kedua, membantu peserta didik baru mengenal, beradaptasi, dan menyatu dengan warga lingkungan satuan pendidikan, khususnya di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. 3. Memahami tata tertib satuan pendidikan di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. 4. Mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga satuan pendidikan SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta dan warga DKI Jakarta pada umumnya. 5. Menumbuhkan perilaku hidup sehat dan bersih dan berkarakter, baik melalui nilai-nilai pendidikan karakter. Semua tujuan tersebut dapat tercapai semua melalui materi MPLS seperti profil lingkungan dan sarana prasarana, prestasi, aktivitas atau kegiatan, dan tata tertib di satuan pendidikan. Walaupun pelaksanaan MPLS saat ini dengan sistem jarak jauh atau online dikarenakan karena kondisi virus COVID-19 yang masih mewabah, diharapkan semua tetap semangat mengikuti MPLS, tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga 3M dan ditambah 2M lagi sehingga menjadi 5M. Semoga wabah ini cepat berlalu dan selesai, sehingga kita semua dapat bertatap muka langsung dan bertemu secara langsung. Sekali lagi, ikuti kegiatan MPLS ini dengan sungguh-sungguh, sehingga materi-materi yang telah diberikan oleh bapak-bapak ibu penatar dapat diserap dengan baik, sehingga dapat diaplikasikan di pertemuan yang akan mendatang di kegiatan belajar mengajar. Demikian yang kami sampaikan. Maka dengan ini kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi kami buka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Peserta MPLS yang tetap semangat menginjak acara berikutnya, yaitu penayangan profil sekolah dan pengenalan staf, pengajar, serta karyawan SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Sejarah singkat SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta didirikan dengan nama STM Tubun pada tahun 1968. Nama ini diambil dari nama pahlawan revolusi yang bernama Karel Setswit Tubun, almarhum anggota Polri berpangkat AIP 2 Anumerta yang telah gugur.
pada tanggal 1 Oktober 1965 dalam peristiwa G30 SPKI. Pada tahun 1987, STM Tubun berubah nama menjadi SMK Kemala Bayangkari 1. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku di Yayasan Kemala Bayangkari. Visi dan misi SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Visi SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta: menjadi tenaga yang terampil dan unggul, berakhlak mulia dan berwawasan global. Misi SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta: 1. Peningkatan disiplin yang tinggi, tangguh, serta sopan dan santun sebagai faktor unggulan. 2. Meningkatkan kompetensi yang profesional melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan proses pembelajaran dengan proaktif, inovatif, kreatif, dan efektif serta menyenangkan. 4. Meningkatkan kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri yang saling menguntungkan. 5. Meningkatkan kualitas manajemen sekolah berbasis kompetensi sesuai dengan ruang lingkup LSP P1. Memiliki fasilitas seperti ruang teori, ruang gambar, ruang komputer atau asesmen kompetensi minimum, dan lab bahasa. Kantor LSP, ruang praktek kelas dasar, ruang praktek listrik kelas 10, 11, dan 12, ruang praktek mesin kelas 10, 11, dan 12, ruang praktek otomotif kelas 10, 11, dan 12, ruang perpustakaan, ruang unit kesehatan sekolah beserta kelengkapan yang dibina dan dibimbing oleh dokter Puskesmas Cipinang, ruang aula, ruang studio musik, lapangan olahraga, kantin sekolah, ruang koperasi, musola, dan gedung berlantai 3 milik sendiri.
kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, futsal, bola voli dan bola basket, hadroh atau marawis, grup band, palang merah remaja, rohis atau rokris, pencaksilat, dan karate. Mempunyai jaringan kerjasama dengan 100 lebih dunia usaha atau dunia industri dan instansi pemerintah.
Saya tinggal di Jalan Cipinang Timur, RT 4, RW 11, Kelurahan Cipinang. Saya alumni SMK Kemala Bayangkari 1 tahun 2019, jurusan Teknik Ketenaga Listrikan. Saya sekarang bekerja di PT Haraporindo, bagian operator gardu induk 150 kafe. Kesan dan pesan untuk sekolah ini membentuk karakter yang lebih baik daripada yang sebelumnya, berkat guru-guru yang mengajari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Prasetyo. Alamat rumah saya Jalan Cipinang Muara 1, RT 15 RW 3. Saya alumni SMK Kemala Bayangkari 1, Jakarta. Alumni 2019 sampai 2020. Saya bekerja di Yamaha Musik Manufacturing Indonesia, tepatnya di kawasan industri Pulau Gadung. Kesannya sih saya bersekolah di sini, ibu bapak gurunya sangat baik dan mampu mengajarkan murid-muridnya dengan baik. Pesan saya sih semoga sehat selalu buat bapak ibu guru di sana. Nah, pesan buat adik kelas, jangan patah semangat buat belajarnya di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Perdana Putra Tarigan. Saya alumni SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta Timur. Saya saat ini bekerja di PT Serikandi Diamond Motor Jakarta Selatan, Mitsubishi Indonesia. Pesan dan pesan saya selama bersekolah di SMK Kemala Bayangkari 1 ini sangat baik. Selama saya bersekolah di SMK Kemala Bayangkari 1 ini, saya banyak sekali mendapat pembelajaran, terutama di bidang akademik dan non-akademik. Guru-guru di sini juga cukup berkompeten di bidangnya, dan cara menyampaikan pelajaran pun cukup baik. Fasilitas di sekolah ini juga cukup lengkap, terutama di jurusan saya, yaitu teknik otomotif. Sekolah ini juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan, salah satunya di tempat saya bekerja saat ini, yaitu Mitsubishi Indonesia. Salah satu program unggulan sekolah ini yaitu Mitsubishi School Program, di mana lulusan dari MSP ini bisa disalurkan untuk langsung bekerja di Mitsubishi. Saya salah satu siswa yang berkesempatan untuk bekerja di Mitsubishi. Saya sangat bangga dan bersyukur bisa sekolah di SMK Kemala Bayang 1 ini. Pesan saya kepada teman-teman yang bersekolah di sini yaitu tetap semangat, belajar agar cita-citanya tercapai. Demikian kesan dan pesan saya terhadap sekolah ini. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pengenalan teknik instalasi tenaga listrik. Silakan kepada para peserta untuk menyimak. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, Bapak Kurniawan SPD MPDI, dan kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, Bapak Budi Prabowo Wijayanto SPD, dan para Dewan Guru SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, dan para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tahun pelajaran 2001-2022 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Rabb Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam sehat, sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka di virtual di kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tahun pelajaran 2001-2022. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Terima kasih atas kehadiran semuanya untuk peserta MPLS SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tahun pelajaran 2001-2022. Semoga di kegiatan hari ini yang beda lain pada lainnya, kita dipertemukan dalam kondisi yang di luar dari
biasanya, di mana kita tetap muka langsung offline, sekarang kita harus virtual di masa pandemi COVID-19 ini. Diawali dengan pendaftaran online sebagai siswa baru menjadi sebuah langkah baru dalam persyaratan masuk di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta, memanfaatkan web sekolah untuk berbagi informasi yang biasa kita berikan. Peserta MPLS, kami dari program keahlian teknik tenaga listrikan dengan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti virtual kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta tahun pelajaran 2001-2022. Kegiatan virtual MPLS kali ini, saya Jarod Widodo selaku Kepala Program Keahlian Teknik Ketenaga Listrikan akan memperkenalkan tentang visi, misi, dan struktur organisasi dari program keahlian Teknik Ketenaga Listrikan yang ada di SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Adapun visi misi dari program keahlian Teknik Ketenaga Listrikan adalah visinya adalah mencetak tenaga kerja tingkat menengah yang profesional dalam program keahlian Teknik Ketenaga Listrikan, khususnya teknik instalasi tenaga listrik yang berbasis kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan usaha. Dan adapun misinya melatih dan mendidik peserta didik program keahlian teknik ketenaga listrikan agar 1. Cerdas, ulet, kreatif, dan inovatif di bidang listrik. Yang kedua, berkepribadian yang baik, berbudi pekerti yang luhur, jujur, sopan, dan santun di lingkungan sekolah dan masyarakat yang berlandaskan iman dan takwa. Yang ketiga, berjiwa wirausaha, mempunyai rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat. Kedua, struktur organisasi program keahlian teknik tenaga listrikan. Kepala program keahlian teknik tenaga listrikan saya sendiri Jarod Widodo SPD. Kemudian di bawahnya kepala program adalah sesi penelitian dan pengembangan yaitu Bapak Ibrahim Hafiz SPD. Kemudian bagian maintenance repair Ibu Eka Mardiani SPD. Bagian pengelolaan bengkel Bapak Muhammad Rizky Setiawan SPD. Bagian unit produksi Bapak Mastur Aprianto SPD, dan bagian pendidikan dan latihan Bapak Robi Hadi Jayadi SPD. Peserta MPLS yang sangat bersemangat di pagi hari ini, tunjukkanlah kemampuan atau kompetensi kalian bahwa program keahlian teknik tenaga listrikan bukanlah pilihan salah untuk menentukan program kalian atau jurusan yang kalian pilih. Kami memiliki guru-guru listrik yang terbaik dibuktikan dengan prestasi guru program keahlian teknik tenaga listrikan yang memiliki sertifikat asesor lisensi BNSP, dan siswa lulusan teknik tenaga listrikan akan disertifikasi atau akan diuji kemampuan atau keterampilannya dalam hal praktek di bawah lembaga sertifikasi profesi LSP P1 SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tantangan dan rintangan akan kalian temui di kemudian hari, tetapi ingatlah kepada cita-cita awal kalian ketika memilih program keahlian teknik ketenaga listrikan ini adalah sebuah pilihan yang terbaik. Jangan pernah merasa gagal ketika melakukan sebuah proses, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa dalam hidupnya. Kesuksesan akan bersama kalian semua jika kalian fokus pada cita-cita kalian sendiri. Menjada wajada siapa yang bersungguh pasti berhasil. Demikian kata pengantar dari saya selaku Kepala Program Keahlian Teknik Tenaga Listrikan. Semoga tetap semangat di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan kalian dengan cara cuci tangan, menggunakan masker, dan tetap jaga jarak bersama kalian. Dan tetap optimis bahwa masa pandemi COVID-19 akan berakhir. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Kemala Bayangkari 1 di jurusan Teknik Ketenaga Listrikan.
Berikut ini adalah mata pelajaran yang akan kalian terima selama bersekolah di SMK Kemala Bayangkari 1. Check this out. Mata pelajaran Teknik Ketenagalistrikan SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Di kelas 10 kalian akan mendapatkan 3 mata pelajaran dasar, yaitu 1. Pertama, pekerjaan dasar elektromekanik, lalu yang kedua dasar pengukuran listrik, dan yang ketiga yaitu gambar teknik. Lalu di kelas 11 kalian akan mendapatkan pelajaran instalasi penerangan listrik, instalasi motor listrik, dan instalasi tenaga listrik. Untuk kelas 12 materi pelajarannya sama dengan kelas 11, yaitu instalasi penerangan listrik, instalasi motor listrik, instalasi tenaga listrik, dan satu lagi perbaikan peralatan listrik. Berikut penjelasannya. Di kelas 10 kalian akan menemukan mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, yaitu yang biasa kita sebut dengan PDE. Pada pelajaran ini kita akan membahas mengenai peralatan tangan baik dengan menggunakan listrik maupun manual. Lalu yang kedua, keamanan dan keselamatan kerja, dan yang ketiga, perkenalan alat-alat K3 dan penggunaannya, serta kita dapat menghasilkan suatu barang dan masih banyak hal lainnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah alat yang digunakan pada saat kalian belajar tentang pekerjaan dasar elektromekanik. Di sini kita akan mempelajari tentang cara dan fungsi dari alat tersebut. Dan yang sebelahnya yaitu gambar tentang penggunaan K3 di lingkup pekerjaan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dasar pengukuran listrik atau yang biasa kita sebut dengan daspel. Dalam pelajaran ini kalian mempelajari dasar-dasar kelistrikan, mulai dari pengenalan satuan-satuan listrik, lalu yang kedua simbol listrik atau elektronika, dan yang ketiga hukum-hukum listrik, lalu yang terakhir yaitu cara penggunaan alat ukur seperti ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan multimeter. Nah, ini adalah contoh alat ukur yang akan kita gunakan pada saat kita belajar daspel, yaitu ada multimeter analog dan digital. Lalu sebelahnya ada gambar berupa simbol-simbol yang akan kita temui selama pembelajaran dasar pengukuran listrik dan kedepannya. Lalu selanjutnya ada gambar teknik atau yang biasa kita sebut dengan gamtek. Pelajaran ini kita akan membahas tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik, konsep dan aturan gambar teknik, jenis-jenis garis, ada garis tunggal, ada garis pengawatan, dan segala macamnya. Lalu yang keempat ada gambar rangkaian kontrol listrik, dan yang kelima ada gambar layout PCB. Lalu yang terakhir kita bisa menggunakan software aplikasi gambar teknik berupa AutoCAD. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar teknik denah rumah kalian beserta dengan komponennya, dan kita akan mengambil diagram garis tunggal. Lalu di sebelahnya yaitu ada stuklis. Stuklis ini berfungsi untuk memberikan penamaan apa gambar yang kita buat, skala berapa yang kita gunakan, seperti itu. Lalu di kelas 11 kalian akan menemukan mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Pelajaran ini membahas tentang teori dan praktek, dasar konsep instalasi penerangan listrik, perencanaan penempatan komponen instalasi penerangan, pemilihan bahan dan biaya instalasi penerangan, dan yang terakhir pemasangan instalasi panel hubung bagi hingga pengukuran tahanan isolasi. Berikut ini adalah contoh dari gedung bertingkat. Di sini kita akan membahas tentang sistem elektrikal dan mekanikal dari gedung bertingkat dan gedung high bay construction. Lalu yang kedua yaitu adalah mata pelajaran instalasi motor listrik. Pelajaran ini membahas tentang pemasangan dan peliharaan instalasi motor listrik yang meliputi bahasan pengasutan, proteksi pengontrolan, dan operasi motor listrik, serta membahas tentang komponen pengendali elektromekanik, perancangan dan perakitan panel kontrol, pengujian panel kontrol, dan troubleshooting yang terjadi pada motor listrik. Nah, berikut ini adalah contoh dari motor listrik 3 fasa. Bagaimana kita harus mengetahui apa aja sih yang ada di dalam motor listrik tersebut, bagaimana cara kerja motor listrik tersebut. Lalu mapel yang terakhir yaitu mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Pelajaran ini membahas tentang pemahaman, penerapan, dan menggambar instalasi tenaga listrik pada pemasangan instalasi penerangan, pemasangan instalasi panel, dan pemasangan instalasi petir. Lalu yang kedua ada K3 pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan petir. Nah, ini adalah contoh dari sistem pentanahan atau sistem grounding. Di sini ada jenis yang paralel, ada yang single, dan ada yang multi. Lalu di sini ada berupa
alat ukur yang bernama earth tester yang berfungsi untuk mengukur resistansi grounding. Untuk mata pelajaran instalasi penerangan listrik kelas 12, kalian akan mendapatkan materi instalasi penerangan 3 fasa pada bangunan bertingkat. Berikut adalah contoh gambar dari mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Nah, sebelahnya merupakan siswa yang telah melaksanakan ujian sertifikasi kelas 12 pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik 3 fasa gedung bertingkat. Selanjutnya, pada mata pelajaran instalasi motor listrik, kalian akan membahas instalasi motor listrik secara otomatis, smart relay, dan PLC. Pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik, kalian akan mempelajari pembagian distribusi daya 3 fasa. Nah, pada gambar di samping ini adalah trafo 3 fasa. Lalu, pada pelajaran perbaikan peralatan listrik, kalian akan mempelajari perbaikan peralatan listrik yang ada di rumah tangga. Contohnya seperti setrika, mesin cuci, blender, dan segala macamnya. Demikian mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama kelas 10 dan 11 di SMK Kamala Bayangkari 1. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di jurusan Teknik Ketenaga Listrikan. Hari ini saya akan memperkenalkan ruang bengkel listrik. Oke, mari kita ke dalam. Bengkel listrik, untuk apa sih bengkel ini? Jadi bengkel ini digunakan untuk praktek kerja bangku dan instalasi penerangan 1 fasa. Di sebelah sana ada ruang guru teknik ketenaga listrikan. Dalam bengkel ini pertama kita bisa melihat alat yang bernama ragum. Apa itu fungsi ragum? Fungsi ragum ini adalah untuk meletakkan atau menjepit benda kerja. Kita beranjak ke belakang, kita akan menemukan bor listrik. Apa sih fungsi bor listrik? Fungsi dari bor listrik ini adalah untuk melubangi benda kerja. Lalu kita bergeser ke sebelah kanan, kita akan menjumpai dudukan las. Fungsinya apa? Yaitu kita bisa meletakkan benda kerja di dudukan ini, lalu kita las. Oke, bisa dilihat di bagian belakang terdapat rak-rak untuk menyimpan box panel, ada motor 1 fasa dan 3 fasa, lalu disediakan juga toolbox. Nah, di bagian belakang disediakan kursi lipat yang digunakan untuk murid pada saat guru memberikan pengarahan sebelum praktek. Lalu setelah pengarahan itu selesai, maka murid meletakkan kembali ke keadaan seperti semula. Selanjutnya ada ruang praktek kelas 11 dan 12. Di tempat ini juga merupakan tempat untuk uji sertifikasi kelas 12. Yuk kita masuk.
Memasuki ruang praktek ini, di bagian belakang terdapat ruang PLC. Ruang PLC ini digunakan untuk siswa-siswi jurusan Teknik Ketenagalistrikan melaksanakan ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya di sebelah kanan saya terdapat gudang listrik yang digunakan untuk menyimpan semua alat dan komponen di dalam gudang tersebut. Oke, selanjutnya fungsi dari ruang praktek ini yaitu untuk melaksanakan praktek instalasi penerangan motor listrik 3 fasa dan instalasi motor listrik 3 fasa. Di setiap meja kerja siswa disediakan toolbox alat dan box komponen. Mari kita lihat apa isi dari toolbox alat. Jadi di dalam toolbox ini terdapat beberapa alat-alat yang digunakan untuk membantu mereka pada saat proses praktek. Nah, di sini disediakan obeng plus, obeng minus, lalu ada tang potong, tang kombinasi, dan tang lancip. Tak lupa pula stripper yang digunakan untuk mengupas kabel. Dan selanjutnya ada kuas. Kuas ini berfungsi untuk membersihkan area kerja. Lalu beranjak dari toolbox alat, kita akan melihat box komponen. Box komponen ini terdiri dari kabel dan komponen-komponen yang digunakan pada saat praktek. Lalu di bagian atas terdapat box panel. Bisa kita lihat isinya. Terdapat MCB 1 fasa, MCB 3 fasa, kontaktor, tor, dan terminal-terminal. Lalu di bagian pintunya terdapat lampu indikator dan push button. Di bagian bawah sini terdapat motor listrik 3 fasa. Terima kasih. Ya, untuk lulusan teknik ketenagalistrikan ini, kamu punya 2 opsi. Yang pertama, lanjut ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Dan yang kedua, kamu bisa langsung bekerja. Jika kalian memilih opsi yang pertama, yaitu lanjut kuliah atau jenjang yang lebih tinggi, kalian bisa mengikuti SNPTN, ujian tertulis yang dilakukan oleh negara, ataupun mandiri yang dilakukan oleh universitas. Karena banyak kakak-kakak kelas kalian lulusan dari SMK Kemala Bayangkari 1 ini yang melanjutkan kuliahnya di beberapa universitas negeri. Jika kamu memilih opsi yang kedua, yaitu langsung bekerja, kamu bisa menjadi teknisi listrik, teknisi servis, mechanical engineering, ataupun berwirausaha di dunia kelistrikan. Banyak kakak-kakak kelas kamu rata-rata jika lulus dari ketenagalistrikan, lanjut bekerja yaitu di bagian industri dengan hubungannya yaitu mechanical engineering. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para peserta MPLS dimohon mengaktifkan kameranya kembali karena akan diadakan foto bersama. Kepada seluruh peserta MPLS diharapkan mengaktifkan kameranya. Bagi peserta yang belum mengaktifkan kameranya, harap segera mengaktifkan kameranya. Harap menunggu aba-aba dari Ibu. Oke, ada 12 slide. Dipersiapkan untuk yang pertama, slide pertama. Coba yang sedang tidur harap bangun. Apa sih namanya itu?
Diulang. Oke, silahkan menghadap kameranya. Semua posisinya senyum. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Silakan untuk tersenyum. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Silakan tersenyum. Kasih senyuman manis. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara kegiatan MPLS hari ini memohon maaf apabila ada kekurangan dari pelaksanaan MPLS hari ini. Sampai ketemu lagi esok hari di kegiatan MPLS hari kedua. Sekian, mari kita tutup acara MPLS hari ini tahun pelajaran 2021-2022 dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.